siang, Kak. Selamat siang, mohon maaf ya tadi ya. Langsung plek mati ya. Silakan absen untuk sesi ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Topik selanjutnya itu adalah momentum dan impuls seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, aku langsung masuk. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan ke momentum impuls. Jadi setelah momentum impuls ini, maka pembahasan tentang dinamika linear akan selesai seperti itu. Nah, untuk soal latihannya nanti akan aku campurkan juga, misalnya gabungan ya, impuls, dinamika juga pakai, seperti itu. Untuk melatih teman-teman sekalian, bagaimana kira-kira nge-solve-nya itu, problem solving-nya bagaimana. Oke, kita masuk ke materi momentum dan impuls. Oke. Halo, Mbak Dede. Halo, Mbak Dede mungkin bisa di-mute dulu. Halo, Mbak Dede. Mungkin Sorry, bisa Kak. di-mute. Iya, nggak apa-apa. Oke, apa itu momentum? Mungkin kita mulai dari dasar yang belum kenal ya. Apa itu momentum? Oke, aku sudah sempat bilang pas saat kita membahas gaya, momentum ini adalah penyebab gerak ya. Oke. Secara matematis bisa dituliskan sebagai P, itu adalah lambang untuk momentum, P kecil ya. Kalau P besar itu tekanan. P kecil, satuannya adalah kilogram meter per second. Jadi ini mempunyai dimensi berat, panjang, dan waktu. Itu sama dengan massa dikalikan kecepatan benda. Ini adalah momentum. Oke, jadi kenapa kita sebut penyebab gerak? Karena benda yang bergerak pasti mempunyai momentum. Jadi agar benda bergerak, kita memberikan dia momentum. Gitu ya. Bagaimana kita memberikan dia momentum? Dengan memberikan gaya. Seperti itu. Karena dengan memberikan gaya, kita mengubah momentum suatu benda. Artinya, kita mengubah gerakan dari benda tersebut. Oke, itu sekilas tentang momentum. Massa dikalikan kecepatan. Nah, perlu diingat bahwa momentum ini besaran vektor ya. Berarti selain punya besar, juga punya arah. Seperti itu. Nah, tinjauan tentang momentum itu mencakup banyak sekali hal, bisa mencakup banyak sekali sendi-sendi di dinamika gitu ya. Tapi yang paling utama adalah yang akan kita pelajari pertama. Seperti itu. Oke, kita kembali ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi bahwa resultan gaya dari luar kepada suatu benda gitu ya, itu akan sama dengan massa dikalikan percepatan. Tapi Newton awalnya tidak bilang seperti ini. Ini kan untuk benda yang bermassa konstan, asumsinya, gitu ya. Newton berbicara tentang hal yang lebih umum lagi. Apa itu? Bahwa sigma gaya eksternal itu sama dengan perubahan momentum dari suatu benda per satuan waktu, atau dp per dt. Nah, kita bisa pindahkan ini, kita bisa interpretasikan lagi seperti ini. Sigma F eksternal dt sama dengan dp. Kalau kita integralkan di dua ruasnya, maka
perubahan momentum sama dengan integral sigma F eksternal dt. Apa maksudnya ini? Di sini perubahan momentum itu sama dengan integral gaya terhadap waktu, gitu ya. Atau yang sering kita sebut integral gaya terhadap waktu ini kita sebut sebagai impuls ya, impuls seperti itu. Oke, lambangnya I. Gini. Nah, impuls itu adalah impuls. Nah, berarti ada banyak kasus yang bisa kita tinjau di sini. Oke, kita tinjau dulu kasus yang paling bagus ya. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika sigma gaya dan eksternal sama dengan 0 gitu ya, maka yang terjadi adalah perubahan momentum dari suatu benda itu akan sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Kalau perubahan momentumnya 0, halo? Kalau perubahan momentum benda sama dengan 0, maka momentum benda lestari ya. Maksudnya apa? Momentum benda atau sistem lestari. Jadi tidak ada perubahan momentum sistem pada awal kejadian sampai akhir kejadian. Gitu ya. Nah, kalau kita bisa menemukan sistem yang kayak gini, kita bisa gunakan hukum kelestarian momentum. Seperti itu. Oke, salah satu sistem yang menarik untuk kita lihat adalah tumbukan. Nah, itu ya. Jadi sistem yang paling menarik untuk kita lihat. Tapi bukan berarti kalau tidak tumbukan itu momentumnya tidak lestari atau tidak kekal. Bisa jadi tidak tumbukan pun momentumnya. Jadi gini ya, kalau tidak tumbukan tuh bukan berarti momentumnya. Misalnya kalian tinjau kasus yang kayak gini. Nah, ini nggak ada tumbukannya Kak, momentumnya nggak kekal. Bukan berarti seperti itu. Kita perlu lihat, adakah gaya eksternal yang bekerja? Kalau tidak ada gaya eksternal, maka momentum dari benda itu akan tetap. Kenapa? Ya tidak ada yang mengubah gerakan benda itu, kecuali benda itu berdua. Kayak gitu ya. Dan kalau kita nanti belajar melihat juga model de Lagrange, ini muncul di banyak gerakan dinamika yang sering kita tinjau. Oke. Kenapa? Karena tidak ada gaya eksternal, hanya ada gaya internal di sana, di salah satu sumbu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada komentar atau sanggahan atau pertanyaan mungkin? Belum ada. Belum ada ya. Baik. Kita lanjutkan untuk kasus tumbukan. Nah, ada banyak jenis tumbukan ya. Jadi kalau gaya berat ada impulsnya enggak? Tergantung. Tergantung. Tergantung sekali. Ya. Gini sih. Impuls itu kan gaya dikalikan jeda waktu ya. Oke, misalkan kita tinjau tumbukan yang vertikal gitu. Kenapa gaya beratnya tidak masuk ke hitungan impuls seperti itu? Karena jeda waktunya cukup singkat. Sehingga impuls dari gaya beratnya cukup kecil dibandingkan impuls dari gaya normal. Kok bisa impuls dari gaya normalnya besar? Bisa. Gitu ya, karena gaya normal itu berperan aktif dalam mengubah momentum bendanya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi tergantung situasinya bagaimana. Apakah gaya berat itu ada impulsnya atau enggak. Seperti itu. Tapi in many case itu ya, di banyak kasus kita nggak akan bicara gaya berat menghasilkan impuls di arah vertikal. Seperti itu. Nanti kita akan lihat problem gabungan gitu ya.
impuls di arah vertikal mempengaruhi gerakan di arah horizontal, seperti itu bisa. Oke, atau impuls di arah horizontal mempengaruhi gerakan di arah vertikal. Seperti itu. Nanti kalau kita belajar sudah sama sudut gitu ya, momentum sudut, kita akan lihat impuls di arah horizontal mempengaruhi momentum sudut juga. Jadi banyak sekali variasinya soal momentum ini. Belum lagi momentum yang masanya berubah. Benda dengan massa berubah, bagaimana momentumnya? Seperti itu. Bagaimana gayanya? Berapa gaya yang diperlukan? Berapa energi yang hilang? Kemana hilangnya? Nah, itu nanti kita akan bicarakan. Kayak gitu. Oke. Seperti biasa, aku mulai dari dasar ya. Jadi yang paling dasar itu adalah kasus tumbukan, di mana sigma P-nya sama dengan 0. Dan kasus-kasus lain biasanya akan mirip dengan kasus tumbukan. Oke. Coba nanti kita akan tinjau beberapa ya. Oke. Tumbukan itu ada beberapa jenis. Ada tumbukan yang hanya di 2 dimensi gitu ya. 1 dimensi aja. Berarti tumbukannya terjadi di garis lurus ya. Seperti itu. Ada tumbukan yang ada tumbukan yang 2 dimensi. Ini tumbukannya terjadi pada ini ya, garis yang belok gini ya. Seperti itu. Oke, percabangan. Jadi ada kemungkinan gerakan di arah Y dan arah X gitu. Ada tumbukan 3 dimensi juga. Jadi banyak sekali jenis tumbukan. Kayak gitu. Tumbukan 3 dimensi berarti selain XY bisa juga Z gitu ya. Jadi misalnya bola di dalam ruang gini ya, atau planet dalam ruang gini bertumbukan flat, nanti tiga-tiganya seperti itu. Bisa jadi kayak gitu. Ya ada banyak sekali variasinya. 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, gitu ya. Oke, tapi kita akan pelajari yang paling dasar aja, itu dan berdasarkan koefisien restitusinya. Jadi ada 3 pengelompokan tumbukan juga berdasarkan koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi itu adalah koefisien perbandingan antara selisih kecepatan akhir dengan selisih kecepatan awal. Koefisien restitusi ini menyatakan nilai energi yang hilang dari suatu tumbukan. Sebenarnya itu. Ada itu yang namanya tumbukan elastis. Tumbukan elastis itu tumbukan di mana koefisien restitusinya sama dengan 1. Oke. Terus ada tumbukan tidak elastis. Gitu ya. Tidak elastis sempurna. Itu juga boleh, atau lenting sempurna. Tidak lenting sempurna gitu ya. Oke. Ini di mana yang koefisien restitusinya sama dengan 0. Artinya pada tumbukan ini benda memiliki V akhir yang sama gitu ya. Nanti kalian akan tahu bahwa banyak sekali mobil atau alat-alat itu ya, kendaraan itu dirancang agar memiliki koefisien restitusi kurang lebih 0. Kenapa? Agar impulsnya kecil. Gitu ya. Seperti itu. Oke, satu lagi adalah tumbukan elastis sebagian. Gitu ya, di mana tumbukan ini memiliki rentang koefisien restitusi antara 0 dan 1. Gitu. Jadi elastis ya enggak, tapi ya tidak elastis ya enggak. Setengah elastis tapi energinya hilang. Elastis tapi kok energinya hilang gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, di sini yang paling spesial adalah tumbukan elastis dan yang paling seru gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kita akan tinjau gimana sih tumbukan elastis itu.
Oke, gimana tumbukan elastis? Oke. Kita misalkan ada dua benda bermassa M1 dan bermassa M2. Itu. Keduanya memiliki kecepatan V1, kecepatan awalnya V2, kecepatan awalnya M2. Oke. Benda ini bertumbukan gitu ya. Seperti itu, setelah tumbukan maka kecepatan M1 menjadi V1 absen, kecepatan M2 menjadi V2 absen. Oke. Karena tumbukan elastis, maka oke, jadi bagaimana kita tinjau kekekalan momentumnya ya? Oke, kenapa aku bertanya sekarang? Kenapa saat kita meninjau kekekalan momentum sistem, kekekalan momentum, kita tidak meninjau kekekalan momentum massa M1 atau kekekalan momentum massa M2? Kenapa kira-kira? Halo? Pertanyaannya apa, Kak? Kenapa kok kalau kita meninjau kekekalan momentum gitu, bukan PM1 sama dengan PM1 absen, tapi momentum sistemnya, Mak. Kenapa? Kalau menurut saya karena ada impuls gitu. Kalau tinjau satu benda itu kan biasanya itu tinjau gaya interaksinya juga, gaya aksi reaksinya. Ya. Jadi kalau kita tinjau hanya satu benda, ini akan ada impuls di M1 gitu. Di M2 hanya akan ada impuls gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Seperti itu. Tidak kekal momentumnya, ada impuls. Tapi kalau begitu kita tinjau satu sistem, maka tidak ada impuls dari luar gitu. Karena tidak ada gaya eksternal yang ganggu gerakan dia. Sehingga kita bisa tulis momentum awal sama dengan momentum akhir gitu. Tapi ingat, ini selalu momentum sistem ya. Sehingga M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 absen ditambah M2V2 absen. Oke, di sini kita simpan dulu sebagai persamaan satu. Lalu kita tinjau kekekalan energi. Energi awal sama dengan energi akhir. Maka setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 absen kuadrat ditambah setengah M2V2 absen kuadrat. Oke. Nah, cara paling obvious atau cara paling jelas kita menyelesaikan dua persamaan ini adalah dengan mengganti V2 menjadi V1 gitu ya. Substitusikan ke persamaan 2. Nah, ini bisa dilakukan, hanya saja kalau kita melakukan ini gitu ya. Ini lama sekali. Dan kita end up menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, ada cara yang lebih bagus. Dan ini hampir bisa diaplikasikan untuk semua problem momentum gitu ya. Baik yang sederhana maupun yang enggak gitu. Dan sangat-sangat bagus gitu. Oke. Baik nanti yang momentum sudut, ada momentum sudutnya, itu juga bisa. Ya, kita akan coba dengan cara tersebut.
Pertama kita akan modifikasi persamaan 1 dan 2 gitu ya. Persamaan 1 dan 2 dengan memindahkan M1 ke masing-masing sisi. Jadi M1 tuh satu sisi di kiri, misalnya M2-nya di kanan. Jadinya M1 V1 min V1 absen sama dengan M2 V2 absen minus V2. Yang bawah juga coret setengahnya. Jadi M1 V1 V1 kuadrat min V1 absen kuadrat sama dengan M2 V2 absen min V2. Kayak gitu. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya, kita akan bagi. Jadi kita akan lakukan pembagian. Persamaan 2 kita bagi dengan persamaan 1. Apa yang akan kita dapatkan? Oke, kita susun aja dulu. M1 V1 kuadrat kurangi V1 absen kuadrat dibagi M1 V1 min V1 absen sama dengan M2 V2 absen min V2 dibagi M2 V2 absen kuadrat min V2. Setelah kita bagi, sebentar, yang kuadrat di atas ya, Mas. Maaf. Nah, setelah kita bagi, kita akan dapatkan V1 plus V1 absen sama dengan V2 absen plus V2. Loh, dari mana, Kak? Kalian masih ingat sifat ini? A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Nah, berarti yang atas ini bisa kita pecah menjadi ini dikalikan dengan ini. Ini juga. Bagi V1 min V1 absen dibagi V2 absen min V2. Gitu ya. Jadi kita bisa coret. Nah, kita dapatkan persamaan yang kayak tadi. Ini sebenarnya persamaan apa sih? Oke. Kita coba ya. Kita coba ubah. Oke, kita akan pindahkan V1 absennya dulu. Jadi V1 min V2 sama dengan V2 absen min V1. Oke, terus kita pindah bawah. 1 sama dengan V2 absen min V1 dibagi absen gitu ya, dibagi di sini V2 min V1 tapi negatif. Nah, ini kan formula yang kita gunakan untuk mencari koefisien restitusi, ya kan? E sama dengan minus V2 absen min V1 absen dibagi V2 min V1 gitu ya. Ini formula yang sering kita gunakan. Nah, sama. Di sini kita gunakan juga. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Kalau E lebih dari 0 gimana? Ada impulsnya berarti. Belum pernah sih aku nemu soal E lebih dari 0. Itu, Mas Geraldo. Belum pernah sih. Nggak tahu ya tapi ya.
Lebih dari 1. Belum pernah Mas aku ketemu soal koefisien restitusi biasanya itu ledakan sih kalau kayak gitu. Bukan sangat lenting ya. Karena kan selisih kecepatan akhir lebih besar kan dari kecepatan awal. Kalau kayak gitu. Iya kan? Coba kita explore ya. Siapa tahu bagus. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Ini kan belum selesai. Jadi kalian kalau menemukan soal tumbukan elastis, kalian sah pakai ini. Bahwa total kecepatan awal dan akhir setiap benda itu sama. Itu sah, Mas. Itu bisa dipakai. Seperti itu. Kita akan lanjutkan menyelesaikannya. Jadi, kita akan eliminasi dengan persamaan satu ini. Jadi, M1, V1 kurangi V1 absen, sama dengan M2, V2 absen min V2. Oke, V1 plus V1 absen sama dengan V2 absen plus V2. Seperti itu. Oke. Di sini kita akan eliminasi dulu V2-nya. Wah, ganteng banget itu sambil tidur. Mas Faiz ya? Oke, kita eliminasi V2 absennya. Jadinya minus 2V2, gitu ya. Oke. Lalu, di sini jadi apa ini? Ini menjadi M1 per M2 dikurangi 1. Ya, dikali V1 dikurangi M1 per M2 plus 1 dikali V1 absen. Sama dengan negatif 2V2. Ini kita pindah ke kanan, ini kita pindah ke kiri. Jadinya M1 VM per M2 min 1 dikali V1 dibagi ini plus 1 ditambah 2V2 dibagi ini M1 per M2 plus 1 sama dengan V1 absen. Oke, gimana cara mendapatkan V2 absen? Kita masukkan V1 absen ke sini. Oke, kita coba ya. V1 ditambah M1 per M2 min 1 per M1 per M2 plus 1 dikali V1. Oke, ini V1 absen ya. Dikurangi, ditambah 2V2 per M1 per M2 plus 1 kurangi V2 sama dengan V2 absen. Oke, kita samakan penyebutnya ini. Oke, di sini ditambah, berarti ininya hilang. Berarti jadi 2M1 per M2 dikali P1 dibagi ini. Plus 1. Di sini karena dikurang gitu ya. Jadi yang hilang satunya ditambah 1 dikurangi M1 per M2 dibagi M1 plus M2 seperti ini dikali V2 sama dengan V2 absen. Oke, ini adalah hasil kecepatan akhir dari proses tumbukan tidak elastis. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ini berlaku buat tumbukan tidak elastis, Kak. Ini hanya berlaku untuk tumbukan elastis, no. Kita ninjaunya elastis. Kalau tidak elastis sempurna tuh mudah, Mas.
Sangat mudah. Kok Nanti bisa? dia, loh, kan kecepatan akhirnya sama. Nggak Oh, pakai iya. energi. Coba, ini ada dua benda, M1 dan M2. Kecepatannya V1, M2, kecepatannya V2. Tumbukan tidak elastis sempurna. Ya, momentum awal sama dengan momentum akhir kan? Iya. Ya. Awalnya M1 V1 tambah M2 V2. Akhirnya Satu langsung absen. M1 V1 absen, V2 absen kan? Absen. Heeh. Padahal V1 absen sama dengan V2 absen. Plus M2 dikali V1 absen. Absen. Langsung ketemu kan? V1 ditambah M2 V2 dibagi Per M1 plus M2. M2. V2 absennya sama. Langsung ketemu kan? Ya, Iya. bukan tidak elastis. Tambah kalau lenting sebagian, Kak. Kalau lenting sebagian, pasti E-nya dikasih tahu. Kalau enggak, bagaimana kita mengkuantisasi itu lenting sebagian? Gitu ya. Kalau lenting sebagian, nanti koefisien restitusinya akan dikasih tahu. Jadi, kita coba sentuh ya, yang lenting sebagian. Oke, kalau lenting sebagian, ya ini siapa? Kalau tidak elastis tapi dua dimensi gimana Kak? Kecepatannya sama Mas. Nanti dia satu arah gitu. Kalau tidak elastis, tidak elastis dua dimensi ya nanti dia gini. Misalnya ini XY ya. Kecepatannya ke sana, ya dia akan numbuk ke sana aja. Ditabrak bendanya. Seperti itu. Kalau sampai seperti ini, nah seperti ini, nah ini pasti elastis sebagian. Gitu. Kalau tidak elastis tuh dia akan emang konsensusnya adalah dia menyatu. Kalau satunya masih jalan terus beda arah gitu dia elastis sebagian. Nah, biasanya nilai E-nya itu diberikan. Ini kalau elastis sebagian ya, bagaimana kan tadi ada yang tanya. Kalau lenting sebagian, nanti E-nya akan dikasih tahu. Misalkan ada benda M1 kecepatannya V1, benda M2 kecepatannya V2. Kayak gitu. Nah, dia bertumbukan elastis sebagian dengan koefisien restitusi E. Berapa kecepatan V1 absen, berapa kecepatan V2 absen. Gitu. Nanti dikasih tahu seperti ini. 0 antara 0. Lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kalau benda tegar nanti. Karena ada momentum sudutnya, Mas. Beda lagi. Kalau benda tegar kan ada momentum sudutnya ya. Kalau benda titik kan nggak ada. Itu. Kalau benda tegar dia memiliki momentum sudut. Nah, bisa jadi sebagian energinya terkonvert di sana. Tuh. Ya, tapi di momentum sudut nanti nggak ada tumbukan tidak elastis. Gitu. Ada, Ding. Ada. Nyatu juga. Ada. Tumbukan tidak elastis sempurna. Di momentum sudut ada. Nanti dia nyatu juga. Emang konsensusnya kayak gitu. Seperti itu. Tapi nanti ada tinjauan momentum sudutnya. Oke, gimana tadi Mas Faiz ya? Halo? Tadi siapa yang tanya? Halo? Gitu ya. Kalau lenting sebagian bagaimana? Ya kita gunakan definisi dari koefisien restitusi. E sama dengan V2 absen min V1 absen dibagi V2 min V1. Negatif ya. Ini kita bisa ubah. Aku ubah aja.
Jadi EV2 gitu ya. EV1 EV1 dikurangi V2 dikali E juga sama dengan V2 absen min V1 absen. Nah, ini kita bisa ubah kayak tadi. Jadi EV1 ditambah V1 absen sama dengan EV2 di EV2 gitu ya. Ditambah V2 absen. Kalau kita lihat persamaannya, hampir sama ya dengan tadi. Cuma ada faktor E di kecepatan 1 dan kecepatan 2-nya. Gitu. Nah, faktor E ini kan sebenarnya mengurangi energi nanti di situ. Karena kan momentumnya kekal ya. Gitu. Jadi nanti penyelesaiannya sama. EV1 tambah V1 absen sama dengan EV2 tambah V2 absen. Seperti itu. Di sini M1 per M2. V1 plus V1 absen. Kurang ya, maaf. Sama dengan V2 min V2 absen. Balik ya, V2 absen min V2. Oke, ini kita kurangkan jadinya. Nah, di sini bedanya hanya ada E-nya. Gitu. Jadi di sini E kurangi M1 per M2 gitu ya. Ditambah E dikurang E plus ya ditambah E plus M1 per M2 dikali V1 absen sama dengan di sini hilang, di sini menjadi E plus 1 V2. Oke, V1 absennya nanti sama dengan E plus 1 V2 dibagi E plus M1 per M2 ditambah E minus M1 per M2 dibagi E plus M1 per M2 dikalikan V1. Gitu. Kayak gitu. Jadi di sini bedanya hanya satunya tadi diganti E. Gitu ya. Faktor koreksinya. Karena kan dia tidak elastis. Nah, tidak elastis itu sebenarnya ada energi yang hilang. Jadi dia akan mengurangi energinya di tumbukan tersebut. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Cukup jelas ya tadi ya? Jelas, Kak. Oke. Gitu ya. Nah, V2 absennya bagaimana? Sama ya, nanti kita cari. Kita sebenarnya bisa salin ini. Gitu ya. Sebentar, ini kebalik. Ini seperti ini. Kurang. Ya, itu kurang. Nah, ini bisa kita salin, cuma di satunya ini kita ganti E. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita coba. Enggak ding. Coba kita lihat. Ini cara mencarinya, V1 absen kita masukkan sini. Jadi EV1 gitu ya. EV1 di sini. Terus ditambah ini. E plus 1 bagi E plus M1 per M2 V2 dikurangi atau ditambah M1 per M2 min E V1 dibagi M1 per M2 plus E itu ya, dikurangi EV2. Nah, ini kita bisa operasikan apa jadinya kira-kira. Sini kita operasikan, maka V2 absen sama dengan ini ditambahkan ini hilang ya. Hilang apa masih? Halo.
Masih ya? Masih kan? Masih ya? Jadi M1 per M2 min E ditambah E kuadrat. Itu kan? Iya. Ditambah, atau gini ya. Jadi ini M1 per M2 plus E ditambah M1 per M2 min E. Itu V1 dibagi M1 per M2 plus E. Nah, yang V2 juga sama ya. Ini jadi E kuadrat, jadi nggak ada yang hilang sekarang. Jadi E plus 1, oke, dikurang E kuadrat, kurang M1 per M2, V2 dibagi E plus M1 per M2. Kira-kira kayak gitu. Untuk tumbukan yang tidak elastis. Oke, di sana kedengeran berisik nggak ya? Halo? Enggak, Kak. Aman. Nggak ya? Oke, itu untuk tumbukan. Nanti kita bisa tinjau, sebenarnya kita bisa tinjau kasus khusus tumbukan elastis. Bagaimana kalau misalkan masa pertamanya sama dengan masa kedua. Apa yang terjadi? Ini 0, berarti ini 2, jadi V1 absen sama dengan V2. Sementara itu V2 absen sama dengan V1. Gitu ya. Ini kalau masanya sama. Sebentar ya. Oke, ini kasus khusus ya. Jadi kalau benda bermassa sama, bertumbukan elastis, maka dia hanya bertukar kecepatan. Nanti kita akan lihat, kalau kita lihat tumbukan di kerangka lain gitu ya, kita akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat spesial juga. Nanti kita coba lihat ya. Seperti itu. Mungkin kita coba tinjau kasus khusus lagi satu. Gimana kalau tumbukannya itu masa pertama atau masa kedua jauh lebih besar daripada masa lainnya. Oke, masa M1 sebentar. M1 jauh lebih besar daripada M2. Oke, kita akan lihat
nanti V1 absennya, kalau massa M1 jauh lebih besar daripada M2, kita lihat persamaan V1 absen di sini, M1 jauh lebih besar dari M2. Berarti ini sangat besar ya. Jauh dari 1 ya. Ya enggak? Ini mendekati M1, di sini juga mendekati M1 per M2. Oke, jadinya ini menjadi V1. Sama dengan V1. Ini mendekati 0. Karena ini sangat besar bawahnya. Sebaliknya di V2 absen, ini mendekati ini, jadi kita bisa coret 2V1. Yang di atas, ini mendekati yang bawah, ditambah V2. Oke. Negatif ya? Negatif. Oke. Ini maksudnya gimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan mungkin? Kok bisa jadi seperti ini tuh? Kok gimana gitu loh? Oke, halo? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kita akan pandang, ini M1 ini kayak bumi. Bumi bergerak dengan kecepatan V1. Terus M2 ini seperti bola basket. Bergerak dengan kecepatan V2. Gitu. Halo? Oke? Baik. Nah, tumbukan elastis ya. Oke, kita tinjau tumbukan dari kerangka bumi. Jadi kita di bumi. Menurut kita, bola basket datang dengan kecepatan. Jadi menurut pandangan kita, aku gambarkan di sini. Bola basket datang dengan kecepatan kecepatannya adalah V1 dikurangi V2 gitu kan? 2. Ya enggak? Iya, iya. Oke, dia datang dengan kecepatan V1 kurangi V2, sementara buminya diam, ya enggak? Oke, jadi menurut kita, bola basket akan memantul dengan kecepatan yang sama kan? Karena elastis. Seperti itu. Ini menurut kita. Oke, menurut kita. Sementara kita bergerak dengan kecepatan V1. Oke, seperti itu. Nah, bumi bergerak dengan kecepatan V1. Sama juga kita. Berarti menurut orang yang diam, melihat kita seperti ini, maka kecepatan bolanya V1 min V2 ditambahkan V1, ya enggak? 2V1 min V2. Kayak gitu. Ini tentang gimana ya? Ini cukup menarik. Gimana aneh, tapi secara nyatanya terjadi. Seperti itu. Jadinya di sini benda V2 ini mendapat percepatan ya, seperti kayak mendapat lontaran ya. Ya enggak? Iya. Oke. Nah, prinsip ini yang digunakan dalam slingshot manuver. Mungkin kalian tahu ya. Secara literally itu enggak tumbukan, tapi prinsip ini yang digunakan dalam slingshot manuver. Jadi bisa jadi kita bisa mempercepat suatu benda dengan mengorbitkan cepat ke planetnya. Jadi seakan-akan bendanya bertumbukan. Kok bisa seakan-akan dia bertumbukan? Ya, karena ada interaksi internal antar dia dalam bentuk gaya gravitasi. Gitu. Jadi dia bisa benda satu bisa memberi impuls ke benda dua dan sebaliknya. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini contoh yang baik. Oke, ini adalah semua jenis tumbukan satu dimensi seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada komentar? Halo? Yang rumus itu yang V1 aksen bukannya sama dengan yang itu ya? Dua Gimana?
Yang V1 action bukannya sama dengan 2V2 min Mana ya? V1. Yang sebelah kiri yang M1 jauh lebih besar. Nggak jadi. Iya tuh. Ini kan sama. Ini sama. Ya enggak? Ini jauh lebih besar habis kan? Kayak gitu. Kebalik. Saya kira M1 jauh lebih kecil dari M2. M1 jauh lebih besar dari M2 ya. Kalau M1 jauh lebih kecil dari M2 nanti dibalik. Oke, makasih Kak. Oke, coba jelasin ulang. Ibaratnya gini, kita misalkan melempar bola basket ke atas. Gitu ya. Atau ada bola basket jalan kecepatannya 10 meter per detik. Bumi jalan dengan kecepatan 20 meter per detik. Oke, kalau kita di bumi, ini kan kalau kita di luar angkasa diam ya, lihatnya seperti ini. Kalau kita di bumi, kita kan lihatnya, oh bola basketnya datang nih dengan kecepatan 10 meter per detik. Berarti dia akan memantul dengan kecepatan 10 meter per detik, gitu kan, terhadap bumi. Seperti itu. Sementara bumi bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik, 20 meter per detik. Gitu. Oke, maka kecepatan bola basket ya 20 meter per detik ditambah 10. Itu kira-kira ilustrasinya. Gimana Mas Farhan? Nggak masuk ya? Oke. Baik, mungkin sebentar ya. Kita dengarkan azan dulu. Oke, aku ke belakang ke toilet dulu mungkin.
Ya, gimana Mas Rifki? Informatika ini. Halo, Mas Rifki. Mau belajar fisika kayaknya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah Udah selesai tadi. jenuh sama informatika. Sudah selesai tadi itunya. Apa ya bilangnya? Sudah selesai azannya. Oke, kita lanjutkan. Iya, sekalian yang tadi ganti. Tadi kan kurang sekitar 15 menitan gitu. Oke. Jadi aku ngutang sejam. Jadi udah 2 jam ya, nanti mungkin kita buat pembahasan atau apa bisa. Akan dijadwalkan. Baik. Kita lanjutkan. Mungkin kita akan ambil soal-soal KSP tahun-tahun sebelumnya atau KSN dulu ya, yang KSK dulu yang tahun-tahun sebelumnya. Mana sih kira-kira penerapan momentum dan momentum sudutnya di soal-soal tersebut gitu ya. Oke. Momentum dulu ya. Baik. Aku ambilkan dulu dari soal KSK 2017 gitu. Jadi atau nanti ada juga 2015, nanti kita coba lihat. Sebelum nanti kita lanjut ke kasus momentum yang ke materi selanjutnya. Itu ada pusat massa dan kita melihat gerakan di pusat massa itu bagaimana, tumbukan di pusat massa itu bagaimana. Apa aja yang perlu diingat saat ninjau tumbukan di pusat massa. Seperti itu. Oke, kita selingi dengan latihan soal dulu. Soalnya seperti ini. Ada yang udah pernah ngerjain mungkin? Bisa tunjuk tangan. Pernah lihat pembahasannya sih. Ngerjain udah pernah belum? Belum. Wah, harus dikerjain Mas, beda rasanya. Iyalah, beneran ini nggak bohong. Gitu ya. Oke. Baik, kita coba kerjakan langsung ya. Sebelum kita lanjutkan nanti ke materi tentang pusat massa. Tuh, gimana sih tinjauan momentum di pusat massa? Terus nanti ada tinjauan dengan impuls, bagaimana momentum campur impuls gitu ya. Oke. Tumbukan dan lintasan seperempat lingkaran. Sebuah bola bermassa M menumbuk bola diam saat sebelah bola B meluncur pada lintasan. Kemudian pada sudut beta, gerakan bola B menjadi proyektil. Diketahui bahwa tumbukan antara kedua bola bersifat lenting sempurna, koefisien restitusi E, bola dianggap benda titik, tentukan besar kecepatan bola A sesaat sebelum menumbuk bola B. Oke, bagaimana? Halo?
rumus bakal momentum berarti. Jadi di sini ada berapa proses? Menumbuk, terus waktu bola B-nya keluar lintasan. Iya. Jadi itu doang. Menumbuk. Ini tumbukan ya. Itu proses yang pertama. Terus dari B ke B, ini ya dari sini ke sini. Ini hanya konversi aja ya. Konservasi energi. Itu ini proses yang kedua. Yang ketiga adalah saat keluar lintasan. Oke. Nah, kita tinjau. Pertama, jadi kalau kalian nulis jawaban, tinjau saat tumbukan gitu ya. Oke, saat tumbukan maka momentumnya kekal ya. Berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya dalam hal ini adalah V0 dikali MA gitu ya. MA dikali V0. Yang kita nggak tahu besarnya berapa. Momentum akhirnya A-nya jalan, B-nya jalan. Iya nggak? Atau gimana? Oke, nggak tahu ya. Berarti kita tuliskan aja MAVA ditambah MBVB. Oke. Nah, karena tumbukannya elastis sebagian, maka koefisien restitusinya ya, koefisien restitusinya menjadi E sama dengan PB min VA dibagi. Nah, PB awalnya kan 0. Gitu kan? 0 dikurangi V 0 gitu ya. Seperti itu. Ini negatif. Berarti EV0 sama dengan VB min VA. Nah, di sini kita nggak ada kepentingan mencari VA gitu ya. Jadi kita cari VB aja. Oke, jadi bagaimana? Kita kan nggak ada kepentingan nyari VA kan, kita cari yang VB aja. Gitu. Di sini V0, tek. Oke, MA-nya kita bagi, karena kita mau menghilangkan VB, jadi semuanya kita bagi MB, iya MB, MA per MB gitu ya. Ini sama dengan VB plus MA per MB. Sebentar, kita mau mencari VB ya. Kita hilangkan VA-nya. Berarti semuanya kita bagi dengan MA. Jadi ini VA, ini berarti MB per MA. Oke, di sini kita plus, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1 ditambah E dikali V0 sama dengan, ini VA-nya hilang, tinggal 1 plus MB per MA dikalikan VB. Kita dapatkan VB-nya. 1 plus E dibagi 1 plus MB per MA. Dikali V0. Ini adalah VB. Ini VB di sini. Berapa VB saat lepas? Nah, kita gunakan hukum konservasi energi ya. Ya kan? Jadi kekekalan energi dari titik B ke B absen gitu misalnya. Gitu. Berarti energi awal sama dengan energi akhir gitu ya. Di sini energi awalnya ini setengah MVB kuadrat, MBVB kuadrat, energi akhirnya setengah MBVB absen kuadrat. Oke. Nah, energi potensial awalnya kita tahu kalau di sini 0 atau di sini nolnya di atas ini berarti energi potensial akhirnya minus MG dikalikan selisih tingginya ini. Berarti itu sama dengan apa? R1 kurangi cos. Cos. Ya. Gitu. Oke.
Nah, dari sini kita dapatkan PB absen sama dengan PB kuadrat ditambah 2GR 1 minus cos beta ya. Oke, diakar. Seperti itu. Baik, kita udah dapatkan VB absen. Sekarang kita cari apa syaratnya biar dia lepas di beta. Saat lepas kontak. Gimana kalau saat lepas kontak? Apa Gaya yang terjadi? normalnya Gaya normalnya 0 ya. tidak ada, iya. Jadi ini beta seperti ini. Oke, mulai nge-lag. Ya. Sebentar ini overheat seperti. Masih kelihatan belum? Halo, apakah masih kelihatan? Oh, patah-patah ya. Masih ya. Ya, aku akan restart laptop dulu. Kalian tunggu saja di sini. Aman kok.